Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita dalam satu hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Sabtu 7 Agustus 2021. Tertulis dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Hidup dalam kasih Allah. Saudaraku yang terkasih, pada suatu ketika ada seorang raja yang menguasai sebuah kerajaan besar. Raja tersebut membuat sebuah peraturan di mana ketika seseorang kedapatan mencuri, sebelah dari matanya harus dicongkel sebagai tanda penebusan atas kesalahannya. Namun pada suatu hari, salah satu prajuritnya datang kepadanya dan mengatakan, "Tuan, saya membawa sebuah berita buruk. Anakmu kedapatan mencuri. Apa yang harus kita lakukan?" Sang raja terdiam. Tidak lama kemudian ia berkata, "Bawakan anakku ke sini dan bawakan juga pisau yang biasa saya pakai." Tidak lama kemudian si prajurit membawa anak raja dan juga pisaunya. Sang raja berkata kepada anaknya, "Anakku, kamu tahu bahwa hukuman bagi siapapun yang kedapatan mencuri di dalam kerajaanku adalah sebelah matanya dicongkel." Anaknya mengangguk dan tidak berani memandang wajah ayahnya. Lalu sang raja mengambil pisaunya dan mencongkel sebelah matanya. Setelah itu sang raja menoleh kepada prajuritnya dan berkata, "Kesalahan anakku sudah ditebus." Lalu ia beranjak dari kursinya dan memeluk anaknya dengan erat. Cerita tersebut disadur dari grace.com. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kasih Allah kepada kita lebih dari apa yang dilakukan sang raja untuk menunjukkan kasihnya kepada anaknya. Kasih Allah dinyatakan kepada kita manusia berdosa dengan mengutus anaknya Yesus Kristus ke dunia ini. Dia diutus bukan untuk menghukum dosa-dosa kita, tetapi supaya oleh Dia dan oleh darahnya yang dicurahkan di Golgota, di salib Golgota, kita hidup. Kita yang seharusnya saudara-saudara mati di kayu salib itu karena dosa dan pelanggaran yang kita lakukan terhadap hukum Tuhan. Tetapi karena kasih Allah yang begitu besar, Dia mempersembahkan anaknya yang tunggal Yesus Kristus mati di kayu salib menggantikan saya, menggantikan Anda semua. Roma 5 ayat 8 sampai 9 mengatakan demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus mati di kayu salib supaya
kita hidup. Hidup yang kita hidupi saat ini adalah hidup di dalam kasih Allah. Pertanyaannya saat ini adalah, hidup seperti apakah yang kita tunjukkan di dalam kehidupan kita? Terlebih saat sekarang ini, saudara-saudara, wabah penyakit virus corona, pandemi COVID-19 yang mematikan ini, kita hidup di dalam kesusahan dan penderitaan. Banyak orang yang terpapar dan tidak sedikit orang yang telah kehilangan nyawanya. Kegiatan sosial kita serba terbatas. Demikian juga pekerjaan kita. Dan sudah hampir 2 tahun sekolah atau perkuliahan berlangsung di rumah masing-masing. Perekonomian kita murat-marit dan banyak lagi dampak dari wabah penyakit virus corona pandemi COVID-19 ini. Marilah kita di saat sekarang ini menyatakan kasih kita di dalam kata dan di dalam perbuatan kita kepada orang lain. Dengan menunjukkan kasih kepada orang lain, maka nyatalah bahwa hidup kita dalam kasih Allah. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus mau berkorban untuk menunjukkan kasih Tuhan kepada siapapun tanpa pandang bulu. Dengan saling mengasihi, kita akan dimampukan memenangkan pertarungan kita dengan virus corona pandemi COVID-19 ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hidupmu dalam kasih Allah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Amin. Kita bernyanyi lagu rohani karya terbesar. Kita nyanyikan bersama-sama.
indah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Engkau mengutus anak-Mu Yesus Kristus supaya kami hidup terbebas dari kuasa dosa dan kematian. Kiranya dalam kehidupan kami ini, Roh Kudus-Mu senantiasa menguatkan kami untuk menunjukkan kasih yang tulus kepada sesama kami manusia. Bapa dalam surga, saudara-saudara kami yang terpapar karena virus corona pandemi COVID-19 ini, Tuhan melawat mereka dan memberikan kesembuhan kepada mereka. Berkati obat yang mereka makan, berikan kekuatan dan kiranya imunitas mereka senantiasa terjaga. Tenaga kesehatan Tuhan juga berkati mereka Bapa dalam surga, supaya mereka sehat-sehat di dalam mengemban tugasnya untuk merawat anak-anak Tuhan yang sakit. Yalah Bapa dalam surga, berikan hikmat dan kebijaksanaan juga kepada pemerintah kami untuk boleh membawa kami terbebas dari situasi saat ini, situasi yang sulit, baik di kesehatan maupun di perekonomian kami. Terima kasih Bapa dalam surga, dengarkan doa kami hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir, dan memakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan yang terutama tetap berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sehat, Shalom.